Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miri Amalia dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sebuah URL. Struktur sebuah URL terdiri dari 6 bagian. Yang pertama domain, yang kedua subdomain, yang ketiga second level domain, yang keempat subdirectory, yang kelima file name atau path atau endpoint. Yang keenam, parameters query. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang domain. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Dengan banyaknya website yang tersebar di internet, menghafalkan kombinasi angka tersebut tentu sangat sulit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Contohnya adalah nyakhoster.co.id. Yang kedua, subdomain. Bagian dari sebuah nama induk domain. Contohnya id.wikipedia.org. Biasanya subdomain ada di depan domain dan dipisah dengan titik, seperti id.wikipedia.org. ID merupakan subdomain Wikipedia, sedangkan Wikipedia itu sendiri adalah domain induk. Fungsinya untuk membagi suatu situs website menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, second level domain. Second level domain merupakan turunan dari TLD yang bertujuan untuk digunakan lebih spesifik lagi. Contohnya adalah co.id, ac.id, atau blz.id, di mana masing-masing ditujukan untuk pengguna dari kalangan korporator atau universitas serta dari komunitas bisnis Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan subdirectory. Bisa diibaratkan sebagai folder, artinya suatu nama yang ada pada folder suatu domain. Sebagai contoh adalah alamat blog dari itclodos yang mempunyai subdirectory itclodos.com atau blog. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang file name atau path atau endpoint. Nama yang diberikan pada sebuah file oleh pembuatnya. Tujuannya adalah supaya mudah diingat dan mudah pula mencarinya. Path halaman. Endpoint merupakan segala hal yang berhubungan dengan pengamanan proses, data bisnis, dan informasi sensitif yang disimpan maupun yang dikirimkan melalui perangkat yang terhubung ke dalam jaringan Anda. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang query parameters. Adalah query pada saat dijalankan menampilkan dialog box yang meminta input data dari user sebagai kriteria sebelum data ditampilkan atau sebagai data yang akan di-insert pada tabel. Parameter juga cocok untuk digunakan sebagai dasar untuk pembuatan form, report, dan data akses pages. Misalnya, kita dapat membuat laporan pendapatan bulanan berdasarkan parameter query. Pada saat kita mencetak laporan, akses menampilkan dialog box yang meminta user mengisi bulan data pendapatan laporan akan dicetak. Anda mengisi bulan dan akses mencetak datanya. Itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.